sini bae, Ru 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompak RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Baik, 88,4 FM Perompak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kita berlanjut lagi pecah biasa bincang-bincang di Perompak FM Palembang. Jam 9 sampai jelang kaki di jam 10 siang kita kembali di obrolan komunitas. Untuk edisi kali ini di Selasa tanggal 21 Juli 2026. Ini Calam sudah bersama dengan salah satu finalis Duta Kesehatan Sumatera Selatan 2026. Jadi langsung baik kita kenalan, ada R.A. Fatima Azahra Putri ya. Halo Putri, apa kabar? Halo Kak, alhamdulillah Sehat baik. ya? Sehat, Alhamdulillah. Waduh, luar biasa nih. Oke, walaupun sibuk dengan kegiatan di kampus ya, tapi bisa menyempatkan untuk kembali bertandang ke Perompak ini udah kedua. Ketiga. Oh, ketiga ya. Waduh, lupa Cik Ilham ya. Oke, baik. Dan sekarang Putri sebagai finalis Duta Kesehatan Sumsel 2026 ya. Betul sekali, alhamdulillah dikasih kesempatan di sana. Dan juga sebagai pertukaran pelajar di AMSEP, Taiwan dan juga Indonesia. Iya, betul sekali. Kapan nih? Kemarin di sekitar bulan April Mei. Oh, baru ya? Iya. Oke, baik. Dan ini pencapaian luar biasa juga ya Putri ya. Mengingat Putri saat ini kalau di kampus semester berapa nih saat ini? Baru semester 3 Kak. Jadi Waduh. kemarin itu ketika masih di tahun pertama perkuliahan. Luar biasa tuh. Jadi jurusan di mana? Jurusan Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Luar biasa sekali tuh ya. Jadi kita bakal ngomongin soal membawa semangat Bumi Sriwijaya dalam gerakan kesehatan global. Kita juga berkaitan dengan Duta Kesehatan Sumsel yang saat ini tengah diikuti oleh Putri ya 2026. Yang kita pengen tahu mengenai gerakan kesehatan global ini menurut Putri yang seperti apa tuh? Kalau menurut Putri sendiri Kak, kesehatan global itu maksudnya di sini kita sebagai generasi muda harus memiliki semangat yang tinggi dan juga bisa bergabung, berkolaborasi bersama Kak dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan juga keluarga sekitar kita akan kesehatan. Gitu Kak mungkin. Kesehatan kesadaran masyarakat dan juga keluarga. Iya. Dari dua hal ini atau dua kelompok ini yang menurut Putri paling rentan kalau kesadarannya kurang ditingkatkan, yang mana dulu nih yang paling cepat akan rusak kesehatannya, walaupun dua-duanya sama ya. Iya. Tapi secara skalanya mungkin ke mana? Ke keluarga kah atau ke masyarakat kah? Sebenarnya kedua aspek itu penting Kak, karena keluarga ini juga termasuk ke dalam masyarakat juga ya. gitu ya. Tapi mungkin Skupnya. yang paling harus kita mulai itu dari diri kita sendiri Kak, karena itu. dari diri kita sendiri kita bisa memulai untuk menerapkan pola hidup sehat dan juga bisa memberikan contoh bagaimana kita bisa mengadvokasi, menginfluence orang-orang tanpa adanya role model dari kita sendiri gitu Kak. Oke, kesadaran di awal dari diri kita dewa ya. Iya. Sehingga nanti kita akan menjadi contoh nih Iya, di betul lingkungan sekali. terdekat dulu, keluarga dulu nih. Cara untuk membangun kesadaran kesehatan itu bagaimana nih menurut porsi atau versinya Putri nih? Nah, yang pertama itu Kak, kita mulai dari diri kita sendiri seperti membangun kebiasaan pola hidup sehat, Ya. menghindari merokok dan minum minuman keras. Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat atau menjangkit suatu penyakit Kak. Oke. Selain itu juga sebelum kita mengedukasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat, kita juga perlu lebih memahami lagi dan juga belajar. Karena yang akan kita edukasi ini masyarakat umum yang mungkin banyak dari mereka yang lebih paham
dan juga lebih mengerti akan kesehatan dibandingkan diri kita sendiri. Oke. Jadi yang pertama itu kita mulai belajar dan juga selanjutnya bisa kita langsung terjun ke masyarakat gitu Begitu. kan. Dan mungkin kita ingat sepenggal kalimat yang mengatakan bahwa sehat itu mahal ya. Iya, mahal sekali. Ketika kita sudah sakit, wah itu baru tersadar semua ya. Iya. Waduh ternyata dengan sehat itu kita bisa melakukan banyak hal dan juga tidak bisa tidak menghambat kegiatan kita juga pasti bisa diselesaikan kalau kita sehat. Artinya dengan ini tadi menerapkan pola hidup sehat, Iya. ini akan menjadi poin yang sangat penting ya untuk menjaga kesehatan kita. Dan kalau menurut Putri juga pola hidup sehat mungkin untuk usia Putri nih atau usia Gensi, bagaimana tuh yang baik penerapannya? Apalagi sibuk dengan kegiatan kampus di sekolah, bagaimana tuh? Yang pertama itu tentunya kita harus punya mindset positif dulu Kak. Karena dari mindset itu bisa Ada energinya ya. berdampak kemana-mana Kak. Kalau kita udah percaya, oh kita sehat, kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Nah, kemudian itu semuanya akan terikut Kak. Ya. Selanjutnya mungkin kita lihat dulu dari lingkungan yang kita tinggali. Karena kesehatan lingkungan juga berpotensi untuk berpotensi akan suatu penyakit. Jadi pemicunya ya. Pemicu suatu penyakit. Oke. Kita mulai dari lingkungan rumah mungkin, atau yang paling dekat itu di kamar kita sendiri. Itu Kita ya. bisa rajin membersihkan kamar dan memulai untuk pola hidup sehat itu langsung dari pagi hari. Di pagi hari itu kita bisa membuka jendela, menghirup udara segar. Nah, itu juga salah satu pola hidup sehat untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang ada di dalam lingkungan rumah kita. Oke, jadi perlu ada konsisten ya. Iya, konsisten. Bagaimana kita pengen sehat itu ya berawal, apalagi Gen Z kan lebih banyak aktivitasnya tuh di dalam kamar tuh. Iya. Apalagi yang cowok-cowok ya biasanya tuh pakaian yang sudah berabad-abad, wah kelamonnya itu ya. Ya masih tergantung dianggap sepele. Iya. Oh ini masih bersih, nanti besok bisa dipakai lagi. Akhirnya digantung lagi. Padahal itu akan menjadi penumpukan sarang nyamuk gitu ya. Iya. Dan itu menyebabkan ada penyakit juga yang nanti akan datang di situ. Dan pengawasan untuk ini kan tidak ada ya, kalau bukan diri kita sendiri ya. Iya. Kalau untuk masyarakat bagaimana nih kita untuk membangun kepekaan supaya lingkungan menjadi sehat? Kalau untuk masyarakat sendiri itu sebenarnya agak susah Kak. Ini Karena bukan juga- tugas RT atau RW aja ya. Iya, semua. semuanya harus punya tanggung jawab dan juga kesadaran diri masing-masing. Ya, dimulai dari bagaimana kita ingin mengedukasi masyarakat itu berbeda-beda Kak caranya, dan juga karakter sifat orang-orang itu berbeda-beda. Misalkan kita ingin menegur orang yang merokok Kak. Itu. Nah itu nggak bisa kayak langsung kita menghakimi, menghujat, dan rokok itu sakit, rokok itu tidak sehat. Rokok Walaupun itu sebenarnya memang seperti itu ya. Iya, jadi bisa kita mulai pelan-pelan menyadarkan atau mengajak mungkin orang-orang yang merokok itu atau mempunyai kebiasaan yang buruk itu belum memiliki hal lain yang bisa dilakukan di kala waktu luangnya. Nah mungkin kita bisa mengajak pelan-pelan untuk melakukan hobi lain atau ada sebenarnya minat bakat yang mereka miliki gitu Kak. Bisa pelan-pelan kita ajak. Tapi termasuk untuk menceritakan sebuah pengalaman mungkin yang pernah terjadi baik itu dari diri kita atau orang lain, ini menjadi cara ampuh juga ya. Iya betul. Ini nih akibat rokok bisa jadi seperti ini nantinya. Itu cara treatment juga untuk bagaimana kita mengedukasi ya bahwasanya bahaya rokok itu seperti itu untuk di rokok ya. Tapi Iya, kalau mengenai lingkungan yang terkadang ya kita datang ke sebuah tempat, nggak usah jauh-jauh deh, mungkin di lingkungan tempat tinggal kita masih aja ada penumpukan sampah. Iya, betul Padahal di situ sekali. udah ditulis besar tuh tulisan dilarang buang sampah, tapi tetap aja ada penumpukan di situ. Artinya belum terbangunnya kesadaran begitu ya Iya. Putri ya. Sebenarnya itu balik lagi di satu hal Kak, kemalasan dan juga kurang peduli Kak Wah itu. akan sesama. Kayak sebenarnya bisa kita langsung membuang sampah ke tempatnya, tapi karena rasa males itu jadi langsung dibuang di Oke. sembarang tempat tanpa memikirkan Dampaknya. dampak panjangnya Kak. Tapi kalau dari Putri yang juga kebetulan
basic pendidikannya kesehatan ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita bersama dan juga pendengar. Amin. Kalau buang sampah sembarangan, walaupun sering kali ini kita sampaikan begitu ya, dampak yang mengenai kesehatan utama sekali yang bisa langsung menyerang kita ada nggak, apa tuh? Dampak utama itu tentunya Bau tentunya dulu itu ya. bau dulu. Aha. Baunya itu kayak bisa bisa loh Kak membikin yang kita itu udah good mood jadi bad Mhm. mood, kadang kayak Mempengaruhi juga iya ya. Mhm. mempengaruhi kepercayaan diri juga kadang Kak Oh kalau kita gitu. bau kan, Mhm. tercium bau. Nah, itu yang pertama. Kemudian dampak yang langsung bisa terpapar itu semisal sampah menumpuk Kak. Hmm. Nah, itu sebenarnya di dalam sampah itu ada kandungan zat-zat yang udah zat-zat berbahaya Mhm. yang digabungkan itu kalau terlalu lama kita Mhm. menghirupnya itu bisa berdampak kepada Saluran saluran pernapas. pernafasan kita Kak. Begitu ya. Jadi agak Mm-mm. sesak begitu mungkin. Iya, Selain juga pandangan akan terganggu ya kita ketika melihat tumpukan sampah, iya, rasanya tuh greget pengen bersihin begitu ya. iya. Padahal di balik itu semua Heeh. ada banyak pejuang-pejuang yang membersihkan dengan susah Begitu. payah, pekerja-pekerja yang selalu apa ya Kak, yang mengutin sampah yang bersih-bersih. Mhm. Apakah kita tidak peduli atau tidak kasihan dengan mereka yang sudah Mhm. bersusah payah seperti itu Kak? Apalagi melihat lingkungannya mungkin banyak sekali anak kecil, Iya. lansia juga ada begitu kan, itu prihatin sekali ya kita melihat Mm-mm. kondisi seperti itu. Tapi melalui pemilihan Duta Kesehatan Sumsel 2026 ini, apakah advokasi yang nanti akan diusung oleh Putri di ajang ini juga berkaitan tuh mengenai lingkungan atau kesadaran kesehatan ini tadi? Tentunya Kak, karena dari awal mendaftar menjadi finalis Iya. Duta Kesehatan Sumatera Selatan ini memang niatnya itu untuk bisa menyebarkan informasi dan juga ilmu yang saya miliki Mhm. dari perkuliahan Iya. ataupun dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami Kak. Mhm. Di Duta Kesehatan ini juga saya melihat bahwasanya sejalan dengan apa yang saya mulai sejak awal Kak. Mhm. Begitu ya. Mm-mm. Oke, baik. Dan kalau ini kan kalau kita di Palembang hidupnya atau kota kita itu terbelah dengan Sungai Musi. Iya, Sungai Musi ini bisa punya banyak sekali fungsi ya. iya. Banyak sekali masyarakat kita juga yang bergantung kehidupannya di Sungai Musi. Dan juga bisa dijadikan sebagai alat transportasi juga untuk Mm-mm. akses melalui sungai begitu ya. Artinya di sini penting sekali menjaga kebersihan sungai kita Mm-mm. supaya itu tadi ya, lingkungan akan sehat dan juga fungsi sungainya akan berjalan dengan sangat baik begitu ya. Dan kalau untuk kita yang tinggal di belataran sungai, itu bagaimana ya untuk pola hidup sehatnya itu? Sebenarnya Sungai Musi itu adalah suatu kekayaan yang benar-benar patut kita syukuri yang ada Mhm. di Sumatera Selatan. Ya. Karena di Sungai Musi ini sebenarnya dari dulu itu sumber kehidupan masyarakat Palembang, Kak. Ya. Dulu itu pasti Sungai Musi digunakan sebagai perairan, Mhm. kemudian juga untuk membersihkan tubuh atau Mhm. mandi gitu kan di situ, mencuci dan Iya. lain-lain. Untuk orang-orang yang tinggal di pelataran Sungai Musi, sebenarnya saya cukup prihatin juga Aha. karena banyak dampak yang mereka rasakan padahal bukan disebabkan oleh mereka Kak, Mhm. seperti orang yang membuang sampah yang nantinya berdampak kepada orang-orang yang tinggal di sekitar situ. Terutama habitat yang ada di dalam Iya. sungainya ya. Mungkin kalau tidak mau karena itu juga merupakan suatu resiko mungkin ya untuk Mhm. tinggal di pelataran sungai. Pola hidup yang bisa diterapkan itu adalah bergotong royong bersama-sama mungkin di RT atau di RW sekitar Mhm. sana untuk bersama membuat suatu aksi pembersihan lingkungan sewaktu-waktu atau beberapa kali seminggu, atau juga bisa untuk berkolaborasi Mhm. dengan komunitas lingkungan yang ada di Sumatera Selatan. Banyak juga ya di Palembang Mm-mm, ya. betul sekali Kak. Mhm. Selain itu Dan juga bisa untuk eh, mencari cara untuk penyairan air yang baik Kak. mhm. Yang dari air yang kurang bersih menjadi bersih itu ada Oh iya, suatu metodenya ya. metodenya Kak. Bagaimana airnya bisa bermanfaat dan juga bisa bening ya kalau bahasa kita Iya, Palembang begitu. betul. Dan melalui ajang ini juga mungkin nanti akan ada terjun ke lapangan juga nggak?
bersama Tentunya dengan Kak, teman-teman kemarin finalis lain. juga kemarin itu sudah sempat beberapa kali kami terjun ke lapangan. Contohnya Itu program apa tuh? di program karantina kemarin Mhm, Kak. Karena ini kita juga masih finalis dan grand finalnya di tanggal 30. mhm. Jadi sudah banyak kegiatan yang kita lakukan. Seperti contohnya kemarin di hari Sabtu kita berkunjung ke Panti Jompo Yang di KM5, di bukan? di KM 5 Mhm. Harapan Kita. Oh di situ. Kita berbagi edukasi dan juga berbagi cerita kepada oma opa dan cek kesehatan gratis edukasi diabetes Kak. Jadi seru sekali ya kegiatannya di situ. Tentu ini Iya, akan banyak sekali mengedukasi masyarakat juga ya melalui kegiatan amin. karantina itu tadi. Dan mudah-mudahan juga melalui kegiatan ini akan tercipta generasi-generasi yang akan lebih peduli lagi mengenai dunia kesehatan dan sehingga ini akan menjadi gerakan itu yang tadi kita sampaikan, gerakan kesehatan global gitu ya. Iya. Melihat teman-teman finalis yang ada di Duta Kesehatan Sumsel, bagaimana nih antusias mereka mengenai kesehatan? Tentunya sangat antusias Kak. Aha. Kita ber-30 Oh banyak alhamdulillahnya. ya? Iya, 15 pasang Mhm, perempuan dan juga laki-laki. mhm, Itu kita sama-sama udah memiliki mhm, jiwa-jiwa yang ingin mengajak masyarakat itu untuk lebih hidup sehat demi mhm. meningkatkan kualitas hidup yang ada di Sumatera Selatan tentunya Kak. Oke. Karena kalau tidak mulai dari diri kita sendiri, bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita Kak? Gitu ya. Begitu. Meningkatkan kualitas hidup sehat ini tentu berbeda dengan meningkatkan kesadaran lingkungan. Itu atau sama aja tuh kaitannya? Sebenarnya sama, Arahnya tapi sama ya. meningkatkan kualitas hidup itu lebih jauh lagi di atasnya Kak. Berarti Mhm. udah menerapkan pola hidup sehat dan faktor-faktor lainnya gitu. Oke, baik. Dan yang paling rentan sekali ini cuaca juga ya. Cuaca Dimana juga. kita lihat saat ini kan kemarin sempat hujan walaupun cuma sebentar gitu, hitungan Mm-mm. menit. Tapi tiba-tiba cuaca masih tetap panas, artinya di sini kita perlu kesadaran juga ya, melihat Mm-mm. bagaimana supaya imunitas kita terutama untuk kita jaga supaya tidak terpapar ya ketika pancaroba cuaca yang saat Iya. ini, waduh kalau panasnya itu kalau kata bahasa Palembang itu panas bedengkang gitu. Saking kan panasnya itu tadi ya. Nah, berkaitan dengan cuaca yang saat ini tengah kita alami, bagaimana sih untuk supaya lingkungan juga termasuk juga kesehatan kita juga bisa tetap terjaga sehingga aktivitasan juga tetap kita bisa jalankan dengan lancar. Bagaimana nih Putri sebagai finalis Duta Kesehatan Sumsel? Tentunya kita harus memenuhi kebutuhan harian kita Kak. Mhm. Seperti minimal itu air putih 8 gelas sehari. Oke. Karena air itu netral dan juga bisa melancarkan sirkulasi tubuh kita Kak. Mhm. Jadi minimal sekali itu kita memenuhi kebutuhan cairan tubuh 8 Mhm. gelas sehari. Kemudian pola makan, kita juga harus menjaga pola makan yang bergizi dan seimbang. Mhm. Selain itu juga ditambah dengan Olahraga mungkin ya. olahraga Mhm. dan vitamin atau asupan lainnya. Begitu ya. Jadi Mm-mm. dengan air putih saja yang sangat murah meriah, ini tentu akan sangat membantu nih. Iya. Yang tadi disampaikan Putri ya supaya itu tadi. Sebetulnya tadi yang kakak sebutkan kesehatan itu Apa tuh? mahal ya. Benar. Heeh, Padahal murah ya. iya padahal murah. Asal mau Yang lebih mahal itu berobatnya. sakitnya, berobatnya. Kesehatan Heeh. itu murah selagi kita mau Ada dan kita keinginan. ada keinginan. Paling simpel mungkin ya itu tadi ya olahraga kita bisa di Iya, rumah. olahraga di rumah nggak perlu yang padel-padel Iya. atau golf gitu Kak, nggak perlu. Apalagi datang ke pusat Iya, olahraga gym. boleh sih. Iya. Asal itu tadi kita punya budget lebih. Iya. Karena itu kan fasilitas ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dengan gratis, seperti menonton YouTube. Nah itu. Kita bisa apa ya Kak, kayak senam bareng, senam bersama dengan kompleks kita bareng-bareng gitu kan, Iya dibikin jadwal rutin gitu ya. Sebenarnya murah loh Kak. Mhm. Terus juga yang bilang sehat itu mahal karena Sehat makanan itu mewah bergizi. gitu. Iya, makanan bergizi. Aha. Itu mereka nyontoinnya orang yang emang loyal gitu Itu. Kak. Karena banyak juga contohnya buah pepaya, buah jeruk yang ada di sekitar Kandungan kita. vitaminnya itu luar biasa semua kan itu ya. Iya, betul sekali. Jadi konteksnya dulu nih kita pahami dulu ya. Lebih mahal itu makanan yang sekarang viral Kak daripada makanan sehat Nah sebenarnya. itu yang warna hijau coklat itu ya. Iya. Jadi ya itu tadi asal kita punya keinginan, kita punya kesadaran, Iya. semuanya bisa ya. Mengatur pola makan jangan egois nih semuanya dimakan. Padahal ada pantangan penyakit apa gitu ya. Itu kan bisa juga menimbulkan atau memicu ya munculnya penyakit itu lagi di dalam tubuh kita.
Baik, kalau begitu Manca Bica dan juga Putri, nanti kita akan kembali lanjutkan obrolan kita di obrolan komunitas. Jangan kemana-mana ya, kita akan segera kembali. Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tiada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik.
dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi ke pasar beli kukusan, belilah juga oi perioknya. Kalulah kawan ke dusun terusan, timpanglah juga ke kebun limaunya. Kalulah kawan ke dusun terusan, timpanglah juga ke kebun limaunya. Ke simpang danau berjalan-jalan, baliklah budak mandi beranyo. Kalulah kawan ke dusun terusan, mandilah kaya di Pulau Mio. Kalulah kawan ke dusun terusan, mandilah kaya di Pulau Mio. Oh dusun terusan, ramalan nian bujang gadisnya. Ayo ke dusun kami, ilok nian lah napal manjurnya. Kau bernyanyi sambil menari, berjong berpantun kita berdendang. Kita bernyanyi sambil menari, dusun tercinta oi terusan. Ke simpang danau berjalan-jalan, baliklah budak mandi beranyo. Kalulah kawan ke dusun terusan, mandilah kaya di Pulau Mio. Kalulah kawan ke dusun terusan, mandilah kaya di Pulau Mio. Oh dusun terusan, ramalan nian bujang gadisnya. Ayo ke dusun kami, ilok nian lah napal manjurnya. Kau bernyanyi sambil menari, berjong berpantun kita berdendang. Kita bernyanyi sambil menari, dusun tercinta oi terusan. Kau bernyanyi sambil menari, berjong berpantun kita berdendang. Kita bernyanyi sambil menari, dusun tercinta oi terusan. Kita bernyanyi sambil menari, berjong berpantun kita berdendang. Kita bernyanyi sambil menari, dusun tercinta oi terusan. Dusun tercinta oi terusan. Dusun tercinta oi Oke baik Manca Bice, dulur-dulur dimanapun berada, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di obrolan komunitas. Aduh, ini tidak sehat nih. Tenggorokannya mulai terkenal nih Manca Bice ya. Jadi cuaca ini nih perlu ini nih Putri ya, memperhatikan apa asupan yang kita makan, jangan egois segalonyo masuk galo singgonya apalagi panas bedengkang dikit-dikit es. Iya. Malah itu jadi pemicu kuatnya nian itu ya. Iya. Dengan Padahal ada porsinya per hari itu berapa Kak? itu perlu diperhatikan juga nih Manca Bice. Dan tadi di awal kita melihat background Putri juga ini pernah apa tuh sebagai pertukaran pelajar ya. Iya Kak. AMSEP Taiwan Indonesia. Kita pengen tahu AMSEP-nya dulu tuh apa tuh? AMSEP itu singkatan dari Asian Medical Student
exchange program. Nah, itu dari Hmm. suatu organisasi internasional, Mm-mm. perkumpulan mahasiswa kedokteran yang ada di dunia, Kak. Wah, ini berkaitan dengan Mm-mm. dunia kesehatan juga tuh. Ya, dengan dunia kesehatan. Alhamdulillah Mhm. kemarin setelah diseleksi, Mhm. Indonesia mendapat delegasi 15 orang ke Taiwan. Termasuk ada Putri di situ. Iya, termasuk ada Putri. Itu 15 orang udah semua universitas yang bernaung dari AMSA itu Oke, sendiri, Kak. dan ini seluruh Indonesia ya. Iya, se-Indonesia. Jadi bukan Sumsel saja tuh di Iya. situ. Wah, ini. Ketika di Taiwan itu kita berkunjung ke beberapa universitas Mhm. yang ternama lah di sana. Oke. Belajar kedokterannya, bagaimana sistem dan perbedaan antara di Indonesia dan Mhm. juga di Taiwan. Nah, ini menurut pengalaman Putri yang sudah mengikuti program itu, bagaimana tuh perbedaan dari kita Indonesia dengan Taiwan itu mengenai apa tadi tuh dunia kesehatannya ya? Iya, dunia kesehatan. Lebih kemana tuh? Mereka lebih ke herbal atau bagaimana? Nah, jadi fun fact-nya ini, Mhm. Taiwan kemarin sangat terkenal ketika COVID, Kak. Mhm. Karena berhasil menemukan suatu obat atau vaksin Mhm. yang di COVID itu dan berhasil diterapkan. Jadi Mhm. kalau di Taiwan itu sebenarnya mix antara traditional medicine, Oh, ada ya? traditional Mhm. medicine yang Cina-Cina akupuntur, Mhm. balsem-balsem itu, Mhm. terus sama modernnya. Mhm. Nah, jadi kita kemarin berkunjung ke dua universitas. Yang pertama itu ada Kaohsiung Medical University, itu Itu. swasta. Mhm. Nah, dan mereka ini lebih ke traditional medicine. Jadi kalau di Kaohsiung Medical University itu mereka wajib untuk menamatkan pendidikan traditional medicine dulu baru ke general Wah. doctor gitu. Oh, itu malah mereka justru dijadikan ini ya itu. Iya, wajib dulu Kak ke Heeh. traditional medicine-nya. Nah, terus yang di universitas kedua itu National Cheng Kung University Mhm. di kota yang berbeda. Oke. Nah, yang di sini ini lebih ke modernnya, Hmm. modern, kemajuan, dan itu juga suatu perguruan tinggi negeri lah bahasanya. Di situ. Top 3 atau yang tertua di Taiwan. Jadi kalau kita implementasikan ke negara kita Indonesia, ternyata untuk medicine yang itu tadi boleh juga ya? Iya, boleh juga Aha. sebenarnya. Asal ada asalnya enggak itu? Asal kalau yang traditional medicine bisalah kita terapkan sekarang atau dengan waktu yang cepat. Mhm. Tapi kalau untuk yang modern itu antara Indonesia dan juga Taiwan, mungkin Indonesia masih perlu banyak perbaikan dan mungkin masih banyak alat-alat yang harus kita implementasikan dari luar negeri gitu Kak. Mhm. Karena ketika kita bandingkan antara sistem kedokteran ya Kak, karena kemarin kita belajarnya tentang itu, kedokteran antara di Indonesia dan juga di Taiwan itu cukup berbeda Kak, dari segi alatnya dan segi pemahaman pengajar dan para mahasiswanya. Oke, jadi lebih banyak ini ya, apa Iya. perbedaan di situ justru akan membentuk apa nih ketika kita ke Taiwan situ tadi, ataupun Lebih- Taiwan ke Indonesia gitu. Jadi lebih membentuk rasa apa ya Kak, ingin belajar lebih dalam lagi terkait hal tersebut Kak. Aha. Selain itu juga mungkin kalau dari menurut pandangan Putri, kebiasaan hidup masyarakat Taiwan itu juga patut kita acungi jempol. Kenapa tuh mereka di situ pola hidupnya bagaimana? Pola hidupnya itu Bersepeda ya? iya bersepeda dan lebih mementingkan transportasi umum Kak daripada kendaraan Waduh. pribadi. Dan mungkin emang didukung juga dengan Fasilitas pemerintahnya, ya? fasilitas pemerintahnya. Jadi di sana untuk apa namanya itu asap kendaraan gitu. Walaupun kita melihat di Taiwan atau di negara-negara seberang sana Mhm. itu gedung-gedung pencakar langitnya Banyak itu tuh. banyak, semuanya itu ber-AC, Mhm. berkendaraan. Tapi Kak satu hal kemarin kita nggak ngerasa ada asap dan nggak ngerasa harus perlu pakai masker di sana Kak. Jadi mungkin faktor yang tadi Iya, ya, mungkin mereka sudah kalau- terbiasa tuh. Kalau cuacanya panas jadi kita pakai masker itu mungkin ya Kak. Mhm. Tapi kalau untuk karena asap atau polusi udara itu kurang. Hmm, Putri juga bingung itu dari mana ya Kak kok bisa kayak gitu sebenarnya. mungkin peraturan kali ya. Iya, antara peraturan Aha. atau juga emang Kepedulian tuh. kendaraan-kendaraannya itu udah dirancang untuk tidak menimbulkan asap. Oke, Gitu, termasuk di sepertinya. Indonesia juga ada penerapan kendaraan listrik ya, Iya. ramah lingkungan tuh. Mm-mm. Tapi sejauh ini memang perlu apa nih, banyak sekali sosialisasi nih supaya Iya. ketertarikan masyarakat untuk beralih dari bensin ke listrik itu tadi. Iya, benar sekali. Mhm. Lebih baik lagi ke
alat-alat tradisional seperti sepeda atau berjalan itu. kaki. Karena ada juga Kak aturan kan dalam satu hari itu minimal kita 10.000 step langkah Itu. gitu. Selain itu juga mungkin pola hidup dari makanannya juga. Banyak yang mereka itu makan rebusan atau langsung dalam satu porsi itu nggak neko-neko gitu Kak. Ya. Jadi kayak ada karbonya, ada proteinnya, dan itu juga udah diseleksi makanan-makanan yang bergizi gitu Wah, Kak. itu. Jadi mereka tuh detailnya ya untuk memperhatikan itu mungkin tadi. Dari kemarin itu kita diberikan makanan, snack itu juga dibatasin, dan mereka menawarkan ke kita mau pakai gula atau tidak, gulanya berapa persen. Jadi ada di Takarannya suatu toko minuman di sana, sebutlah kita kalau di Indonesia itu Bebas-bebas saja ya. Chat Time atau Tomorrow gitu ya Kak. Kayak di situ ada mereka tuh berapa persen mau nambahin gula gitu Kak. Malah ditanyain dulu ya. Iya, ditanyain mau berapa persen, dari 0% sampai 100% itu ada takarannya. Dan dari dinas mungkin pemerintah kesehatannya itu juga ada regulasi pembatasan gula itu berapa Kak dalam suatu makanan. Jadi regulasi di situ juga kayaknya kuat sekali ya. Iya. Sehingga penerapannya juga berjalan di situ. Salah satunya juga mungkin Putri lihat kualitas hidup ya Kak. Karena yang seperti yang kita sebutkan sebelumnya, banyak lansia yang di sana itu masih fresh, masih seger gitu, jalan Masih kaki. produktif ya. Masih produktif, jalan kaki kemana-mana. Kemudian juga ada seperti kayak di suatu objek wisata bersejarahnya di sana ya Kak. Ada suatu perkumpulan lansia yang mereka tuh yoga, terus senam-senam gitu Kak. Ya, Yang mungkin seru ya. kan udah pensiunan ya. Tapi mereka sempet loh Memanfaatkan waktu tuh. memanfaatkan waktunya. Karena itu tadi dari kecil, dari sedari muda itu udah diterapkan pola hidup sehat, bangun pagi disiplin Kak. Itu. Tidur jam berapa, bangun jam berapa, Semua tertata ya. makannya apa gitu. Semuanya tertata, akhirnya inilah yang akan menjadi tradisi mungkin ya lama-kelamaan ya. Mengenai jam tidur dan lain sebagainya di situ. Dan Kulo juga pernah sempat nonton tuh ada FYP di sosial media. Dia tuh live gitu, memperlihatkan foto dia 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu begitu, dengan 2026 ini lebih ke berat badan sih. Itu sampai kita tuh pangling, ini bener nggak sih, ini bohong nggak sih? Tapi ketika dilihat secara detail, oh ternyata memang benar gitu. Dan ini berkaitan dengan pola makan juga tuh, supaya pencegahan obesitas, pencegahan supaya berat badan juga tidak melambung jauh begitu ya. Satu hal juga Kak, kemarin itu sebenarnya Putri sempat kaget juga akan porsi makan yang mereka makan itu Kak. Karena menurut Putri itu banyak sekali kan porsinya. Tapi anehnya mereka nggak ada tuh ya, jarang yang obesitas gitu Kak. Jarang obesitas padahal porsi makannya itu besar banget. Dan ya mungkin karena pola hidup tadi itu Kak, jalan kaki dan banyak aktivitas fisik yang mereka lakukan dalam per hari. Begitu ya. Jadi kalau menurut Putri juga usia Gen Z ini memperhatikan apa namanya tuh asupan itu sangat penting juga ya. Iya, karena sangat ini penting. waktu untuk membentuk baik itu dari tinggi badan gitu, membentuk berat badan gitu. Kalau emang dari kecil itu kita harus emang lebih memperhatikan akan asupan tubuh kita Kak. Apalagi kalau mengenai tinggi ya Kak. Mungkin hal itu juga berpengaruh akan tinggi badan masyarakat Taiwan, perbedaan antara Taiwan dan juga Indonesia. Mitos enggak sih ini katanya pengen tinggi badan itu banyak berenang kayak itu. Nah itu sebenarnya benar Kak. Oh benar ya. Karena kan lebih banyak beraktivitas, banyak juga mungkin yang paling utama itu genetik ya Kak. Nah itu. tapi selain kalau kita kurang di genetiknya, bisa kita alokasikan ke faktor-faktor lain yang bisa mendukung kita untuk tinggi badan itu tadi Kayaknya Kak. benar juga ya, karena ada beberapa orang tuh adik-beradiknya tuh maaf ada yang berbadan sekian, semuanya tuh hampir sama. Cuma ada satu yang berbeda gitu. Dan ini mungkin salah satu bukti bahwa itu tadi ya kata Putri, gerak itu menjadi pemicu juga ya, membentuk tinggi badan dan juga makanan kita makan itu membentuk berat badan kita juga dari gitu. makanan, asupan susu mungkin ya, dan aktivitas fisik tentunya Kak. Terus juga mengenai berat badan itu sebenarnya patut kita imbangi antara asupan makan dan juga aktivitas fisik. Olahraga Karena ya? banyak olahraga, misal kayak FOMO ke gym berapa Nah, kali per minggu, tapi kalau makanannya itu nggak dijaga itu juga bohong Kak. Percuma kan? Percuma banget. Ada juga orang yang cuma jaga pola makan,
jarang olahraga, tapi karena dia di pola makan itu dia udah jaga banget, dia bisa terbantu. Itu. Yang penting tetap aktivitas fisik dan diimbangi dengan pola makan. Jadi Kalau paling untuk- enak tuh kalau pagi-pagi jalan kaki gitu ya. Iya, jalan kaki. Berapa menit tuh bagusnya tuh untuk awal-awal gitu? Awal-awal itu kalau 10 menit udah cukup Udah Kak cukup. sebenarnya. Bisa kita tambah, kalau dianjurkan itu dalam sehari 30 menit. Itu. Gitu. Mm-mm. Oke lah kalau untuk jalan kaki ke tempat gawean mungkin Iya. agak sedikit menguras Karena juga iniannya. di Palembang khususnya itu kurang safety kalau kita jalan kaki kemana-mana ya Kayak Kak. bersepeda mungkin bisa jadi Bisa jadi. opsi ya. Tapi juga kurang dianjurkan karena emang beda Kak antara di Oh, itu. Indonesia dan di luar negeri itu. Di Indonesia, di luar negeri itu mengapa mereka berani untuk jalan kaki, berani untuk bersepeda? Aksesnya Karena mungkin. juga akses dan lainnya itu karena masyarakatnya itu udah disiplin dan patuh akan tata tertib lalu lintas Wah, Kak. itu. Coba kita bandingkan di Palembang ini, lampu merah langsung diterobos. Itu yang menakutkan di situ ya. Iya. Tapi kalau di sana rindang gak sih untuk di jalan raya? Jadi kita yang pejalan kaki tetap terasa nyaman walaupun jalan kaki. Enggak juga Kak, di beberapa tempat tertentu. Dan kemarin itu juga sempet sering kepanasan kok Kak. Tetap ya. 11-12 cuacanya dengan Palembang. Oke, tapi tetap itu tadi ya, asap tidak ada Iya, di situ, nggak ada nyaris asap. tidak ada di situ, dan juga melihat kehidupan masyarakat di situ bersepeda akhirnya menjadi pemicu kita Iya. juga pengen coba kayak itu kan. Mhm. Dan dari kita kan diajak jalan kaki terus Mhm. naik bis kemana-mana. Banyak dari teman-teman kita yang Indonesia itu, aduh gak kuat, bisa gak sih dikasih bis aja atau dikasih mobil gitu kan. Emang Beda agak-agak manja ya orang-orang Indonesia beda ini, kita Kak. yang zaman dulu tuh. Iya. Kecilan pernah dengar cerita dari orang tua bahwa zaman dulu orang tua tuh kalau sekolah jalan kakinya tuh jauh-jauh dan bahkan pakai sepeda unto itu apa namanya Iya. tuh. Kalau di zaman dulu, tapi zaman saat ini memang sudah pergeseran tuh sudah jauh sekali ya. Terutama untuk anak-anak muda tuh gengsinya tuh waduh. Kalau jalan kaki aduh gengsi nanti ini. Tapi tren untuk jogging kayaknya sudah mulai bangkit lagi ya. Iya, sudah mulai bangkit lagi. Apalagi didukung juga ya dengan program pemerintah Car Free Day. Nah, itu. Car Free Night. Itu juga salah satu upaya untuk mengurangi polusi udara dan meningkatkan kesemangatan masyarakat untuk olahraga lagi. Nah itu mudah-mudahan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini sedikit banyak akan membentuk kebiasaan yang baik ya. Terutama Semoga. untuk yang berkendara itu tadi. Baik. Dan kalau dari Putri lagi kembali untuk di ajang pemilihan Duta Kesehatan Sumsel 2020 ini, untuk rangkaian kegiatannya ini sudah sampai di titik mana nih sebagai finalis? Udah sampai di titik finalis Kak, finalis sebelum grand final. Nanti di akhir pekan ini, di Sabtu Minggu nanti kita ada kegiatan karantina itu menginap di suatu tempat yang belum diinformasikan. Selanjutnya itu adalah rangkaian terakhir sebelum ke malam grand final Oke. yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2026. Juli maaf, Juli Juli ya. 2026. Bagi masyarakat Palembang yang ingin menonton boleh banget nih buat pesan Memberikan tiketnya, dukungan ya. memberikan dukungan juga. Oke, sejauh ini persiapan Putri untuk menghadapi malam grand final bagaimana tuh? Sebenarnya belum sebanyak yang belum 100% siap juga Kak, karena banyak hal-hal yang belum diinformasikan ke kami atau juga Putri masih ada kegiatan lain sehingga masih belum fokus banget ke sana. Tapi untuk persiapan sejauh ini udah menyiapkan materi-materi yang kemungkinan akan ditanyakan ketika speech atau Q&A nantinya Kak. Oke. Di sana, atau juga latihan casual kemarin udah ada pelatihan dari Abang Acuy, Abang Acuy official. Terima kasih Bang yang udah ngelatih kami koreo opening dance Iya. dan catwalknya. Jadi ajang ini juga termasuk seperti pageant-pageant pada umumnya Iya, gitu ya. sebenarnya. Tetap ada entertainnya juga. Tapi kita lebih ke advokasi ke kesehatan. Kesehatan itu Kak. tadi ya. Masing-masing finalis juga menyampaikan advokasi yang berbeda-beda ya di situ Iya, ya. Termasuk Putri tadi mengangkat advokasi tentang apa tuh? Kalau Putri itu seperti yang kita bahas dari tadi, pola hidup bersih dan sehat Kak. Oke. Pola hidup bersih dan sehat sama diabetes juga kemarin di speech ketika semifinal. Wah itu ya yang akan mengangkat di situ. Dan mengenai apalagi tuh yang kita pengen tahu, untuk di ajang ini penekanan untuk mengenai kesehatannya sangat penting sekali di sini ya. Iya. Apakah di latar belakangnya juga seperti Putri kan ngampus
di Fakultas Kedokteran begitu. Peserta lain juga apakah ada dari umum juga di sini? Nah, disclaimer sebenarnya di Duta Kesehatan ini kita terbuka untuk umum. Siapapun Jadi bisa ya? siapapun bisa karena Mhm. siapapun juga bisa hidup sehat. Mhm. Siapapun juga bisa peduli ke sesama kita, sekitar kita. Ya. Dan mungkin itu adalah salah satu nilai plusnya aja Kak. Mhm. Karena emang sejalan Kebetulan dengan ya. Fakultas Kedokteran dan juga emang ingin lebih terjun lagi ke dunia kesehatan. Oke. Tapi kalau dari teman-teman itu juga ada yang dari umum, masih Mhm. SMA juga ada Kak. Ada ya. SMA ada juga Mhm. yang emang dari Stikes atau Poltekkes juga ada. Banyak juga di situ. Mm-mm. Dan ini ajakan Putri ini mungkin untuk adik-adik mungkin ya, Mm-mm. yang nantinya akan beralih dari SMA menuju ke dunia kampus untuk terjun ke Fakultas Kedokteran itu serunya bagaimana tuh? Kalau kita Kalau bilang kecil dulu kan mau jadi apa? Jadi dokter gitu. iya, sebenarnya ada suatu titik di mana Heeh. Putri itu dulu kayak batal ingin mewujudkan cita-cita masa kecil menjadi dokter, tapi Aha. ada suatu motivasi lagi dari kedua orang tua untuk melanjutkan saja gitu dan merealisasikan mimpinya. Nah, buat adik-adik SMA yang ingin masuk ke dunia kedokteran itu sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa kalian dapatkan Kak. Aha. Adik-adik semua ya. Ya. Di dunia kedokteran itu kita banyak ilmu yang baru kita dapatkan. Jadi rasa syukur itu juga lebih meningkat lagi Kak. Itu Karena ya. kita syukur. Putri itu bersyukur banget dilahirkan dalam keadaan sehat dengan kedua orang tua yang masih lengkap. Ketika kita belajar di dunia kedokteran itu kan juga belajar bagaimana Tuhan itu menciptakan tubuh manusia sebegitu komplitnya dan bagaimana faktor-faktor yang sekecil apapun itu bisa menyebabkan suatu penyakit atau juga suatu gangguan cacat dari lahir. Nah, itu benar-benar membuat Putri bersyukur banget dilahirkan dengan keadaan normal, sehat sampai sekarang, diberikan kepintaran atau kecerdasan dari Allah begitu. Nah, untuk hal-hal lainnya di kedokteran ini banyak ilmu tadi kan, ilmu yang kita dapatkan. Selain itu juga banyak teman-teman yang saling support Kak. Yeah. Jadi kayak ngerasa kita punya keluarga yang baru dan saling dukung. Tentunya juga nanti mungkin privilege-nya kalau di masa depan itu dokter, banyak yang ngomong kalau dokter itu nggak susah lagi nyari pekerjaan. Mungkin itu ya salah satunya. Tapi kalau untuk Terutama untuk Bisa value dalam diri juga ya, Mm-mm. kayak meningkat juga tuh di situ. iya, kalau dukanya itu sebenarnya banyak juga. Mhm. PR Tugas sudah ataupun pasti tuh. tugas-tugas pusing antara membagi jadwal. Aha. Dan di kedokteran ini benar-benar emang dari Senin ke Jumat itu kan kita kuliah Kak. Mulai dari 7:30 Reguler ya. mulai dari 7:30 sampai kalau paling lama itu 4:30 sore. Oke. Habis itu baru pulang, belum tugas. Tapi itu kalau dikerjakan bareng-bareng teman, habis itu juga di alur ya, bahasanya itu Kak. Tetap dengan alur Iya. usianya juga ya. Ngalur Ya, aja tetap, gitu kayak ikutin aja. Itu fine-fine aja kok, nggak sampai burn out gitu enggak. tinggal yang bagaimana penting- kita Iya. niatnya itu tadi ya. Niat tadi di awal. Luar biasa sekali Mas Becek. Waduh, ini tanpa terasa juga ya, banyak sekali yang tadi sudah kita obrolkan bersama dengan Putri. Ini, ini sudah mengantarkan waktu menunjukkan jam 9:53. Artinya kita sudah di penghujung perjumpaan. Putri, apa yang pengen disampaikan sekali lagi untuk baik itu dari ajang Duta Kesehatan Sumsel ataupun juga buat pendengar Mancik Becek dimanapun berada, silakan. Pertama-tama Putri ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para panitia atau para pertama-tama Putri ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Duta Kesehatan Sumatera Selatan karena telah memberikan Putri kesempatan yang begitu berharga untuk menjadi finalis di ajang ini. Tentunya kepada masyarakat di Sumatera Selatan, mari kita terapkan pola hidup bersih dan sehat dimulai dari diri kita sendiri. Karena tanggung jawab kesehatan itu bukan hanya pada tenaga kesehatan, pada pemerintah ataupun pada kami sebagai duta kesehatan. Karena untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup kita itu dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Wah, itu. Karena luar juga biasa. banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan dan kita lakukan dengan orang-orang yang kita cintai dengan keadaan sehat, Kak. Itu mudah-mudahan dengan niat, insya Allah semuanya sehat ya. Ya. Oke, Karena- baik.
Ada Karena tambahan? kesehatan itu murah, yang mahal itu pengobatannya Kak. Sama Mm-mm, niatnya sakit. tuh. Sama niatnya. Oke baik, terima kasih Putri. Wah luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan kita doakan untuk ajangnya nanti nih akan keluar sebagai pemenangnya di situ. Oh, belum tahu Kak. Doakan saja yang terbaik. Amin. Amin. Dan pokoknya mudah-mudahan ini akan maksimal nanti pada saat malam grand finalnya Amin. juga Semoga ya. bisa konsisten juga. Dan juga selalu menjadi apa ya, role model untuk lingkungan dan juga semangat untuk menebar edukasi-edukasi mengenai kesehatan ya. Oke baik Mace Becek, karena kita sudah di penghujung perjumpaan untuk di obrolan komunitas edisi pagi ini Selasa tanggal 21 Juli 2026, menutup perjumpaan kita untuk di serangkaian Sriwijaya Pagi juga. Dan terima kasih sekali lagi atas minat dengarnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Demikian semua. obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.